Mengembangkan atribut feminin dari Bina. Haftorah Parashat Syarah diambil dari kitab 1 Melakim pasal 1 ayat 1 sampai 31. Wanita menentukan silsilah orang-orang pilihan Tuhan. Haftorah minggu ini dari awal kitab Raja-Raja menjelaskan bagaimana silsilah Raja Daud yang sebenarnya terjamin. Ini sejajar dengan pembacaan Taurat dari Parashat Syarah yang menggambarkan pemilihan Rivka yang memastikan bahwa Yaakov menerima hak kesulungan dan dengan demikian menjadi pembawa misi spiritual ayahnya. Sama seperti Rivka yang memahami sifat sebenarnya dari putra-putranya, mengambil tindakan untuk memastikan bahwa hanya putranya yang layak yang menerima restu ayahnya. Batsheva juga meyakinkan Raja Daud untuk memahkotai putranya Shlomo. Hubungan antara pembacaan Taurat dan Haftorahnya mengajarkan kita tentang pentingnya peran wanita dalam menentukan garis keturunan umat pilihan Tuhan. Bahkan, jika raja adalah laki-laki, kerajaan mereka sepenuhnya bergantung pada perempuan, yang tanpanya raja pilihan Hashem tidak akan pernah bisa memerintah. Bagian berikutnya, Bina, kemampuan untuk membedakan. Apa yang memberi wanita kemampuan ini untuk membedakan pewaris sejati dari misi spiritual Tuhan dan mewujudkan pilihannya? Wanita diketahui memiliki bina yetera. Istilah ini biasanya diterjemahkan sebagai intuisi ekstra. Akar kata bina berhubungan dengan kata bein yang artinya antara. Oleh karena itu, bina memerlukan kemampuan untuk membedakan antara hal-hal yang berbeda atau yang berlawanan. Kualitas inilah yang memberi Rivka dan Batsheva kemampuan untuk dengan jelas membedakan siapa yang telah dipilih Hashem untuk menjadi penerus suami mereka. Demikian juga atribut binah diperlukan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hanya anak laki-laki yang layak yang menjadi penerus berikutnya. Melalui binahnya yang luar biasa, Rivka mengerti bahwa berbicara secara langsung dengan suaminya tidak akan mencapai tujuannya. Bagaimanapun, setiap orang dan situasi berbeda. Dengan menggunakan kualitas bina, Batsheva tahu bagaimana menjelaskan masalah tersebut secara langsung kepada Raja Daud dengan cara yang akan meyakinkannya. Malbim mencatat, misalnya, bahwa Batsheva tidak menyebutkan bagaimana raja saingannya, Adonyahu, mengundang semua hamba Raja Daud ke penobatannya. Ini untuk tidak mematahkan semangat suaminya dan membuatnya takut akan pemberontakan. Sebaliknya, dia memperdayakannya dengan menekankan bagaimana mata semua Israel tertuju pada Daud, mengandalkan dia untuk memilih penggantinya. Dorongan ini sangat penting pada saat itu ketika Daud terbaring di ranjang kematiannya dan mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan. Jika bukan karena dukungan dari istrinya yang setia, jadi tanpa Batsheva, dinasti Daud mungkin tidak akan terbentuk. Yang berikutnya, putra Cagit. Bagaimana Adonyahu memiliki chutzpah untuk mendapatkan dirinya dimahkotai selama masa ayahnya dan mengabaikan ramalan bahwa Hashem telah memilih Shlomo sebagai raja? Berikutnya, ayat tersebut menyatakan tentang Adonyahu, dia juga adalah orang yang sangat tampan dan ibunya melahirkan dia setelah Avshalom. Namun disebutkan dalam ayat sebelumnya bahwa ibu Adonyahu adalah Cagit, sedangkan ibu Avshalom adalah Maakah. Rashi menjelaskan bahwa meskipun Adonyahu memiliki ibu yang berbeda dari Avshalom, ayat tersebut menghubungkan mereka karena Cagit membesarkan Adonyahu dengan cara yang sama seperti Maakah membesarkan Avshalom. Kemungkinan besar penekanan ibu pada penampilan luar dan kesenangan diri menyebabkan kedua putra ini menjadi egois dan rakus kekuasaan. Selain tampan dan karismatik, Adonyahu mampu mengumpulkan pengikut yang banyak, karena banyak orang yang meragukan apakah Shlomo boleh dinobatkan sebagai raja berikutnya. Karena hubungan awal Daud dengan Batsheva bermasalah,
Mereka mempertanyakan apakah keturunan Bathsheba cocok untuk duduk di atas takhta. Bagian berikutnya, pertobatan sempurna melalui Avisak si Shunam. Awal dari kitab Raja-Raja datang untuk memverifikasi bahwa Raja Salomo memang penerus sah Raja Daud. Inilah mengapa kitab Raja-Raja dimulai dengan cerita aneh tentang bagaimana seorang perawan yang cantik dibawa untuk menghangatkan Daud selama masa tuanya. Guru saya di Mila Kelaha, Rav Karmel, menjelaskan bahwa untuk Shlomo menjadi raja berikutnya, Daud harus membuktikan bahwa dia memang telah bertobat dari kejadian dengan Bathsheba. Meskipun Daud berbagi ranjang dengan perawan muda tercantik di seluruh negeri, raja tidak memiliki keintiman dengannya. Karena Daud sudah memiliki 18 istri, jumlah maksimum yang diizinkan untuk seorang raja. Dia menahan diri untuk tidak tinggal dengan Avisak si Shunam, terlepas dari kecantikan dan kedekatannya dengannya. Hal ini membuktikan bahwa Daud telah mencapai tingkat pertobatan tertinggi, Teshuvhat HaMishkal, yang membutuhkan upaya mengatasi keinginan untuk berbuat dosa meskipun berada dalam situasi yang sama persis dengan godaan yang sama kuatnya seperti ketika melakukan pelanggaran semula. Bagian berikutnya, bahkan selama usia tua, seorang pria tetap seorang pria. Mungkin David sekarang telah menjadi tua dan lemah, tidak lagi memiliki keinginan yang sama seperti bertahun-tahun yang lalu, ketika dia pertama kali melihat Bathsheba mandi di atap. Ini memang argumen Avishag kepada David ketika dia menolak menikahinya. Talmud bertanya, apa fakta tentang Avishag? Ada tertulis, Raja Daud sudah tua, tertimpa tahun. Selanjutnya tertulis, mereka mencari dia seorang gadis yang cantik. Dan ada tertulis, dan gadis itu, Avishag, sangat cantik, dan dia menghadiri raja dan melayaninya. Dia berkata kepadanya, mari kita menikah, tetapi Daud berkata, kamu dilarang bagiku. Ketika keberaniannya gagal, dia menjadi bajik dan mengejek. Kemudian dia berkata kepada mereka, pelayannya, panggil aku Bathsheba, dan Bathsheba pergi ke raja ke dalam kamar. Rav Yehuda berkata dalam nama Rav, pada kesempatan itu Bathsheba mengeringkan dirinya sendiri 13 kali. Anekdot ini dengan jelas menunjukkan bahwa Daud benar-benar telah bertobat dengan cara yang paling tinggi, dan itu bukan karena dia terlalu tua sehingga dia menahan diri untuk tidak mengambil Avishag. Terlebih lagi, hal itu tua mengajarkan kepada kita bahwa wanita tidak boleh lalai dalam tsiniut, kesopanan, hanya karena pria sudah sangat tua. Tidak peduli berapa umurnya, seorang pria tetaplah seorang pria. Bagian berikutnya, peran Bathsheba dalam membawa Mashiach. Bathsheba mendapatkan kata terakhir dalam Haftorah minggu ini saat dia memberkati Raja Daud. Biarkan tuanku, Raja Daud, hidup selamanya. Brisker Rav, Rabbi Yitzhak Sev Halevi Solevetik bertanya, mengapa Bathsheba hanya mengucapkan berkat ini sekarang dan tidak sebelumnya? Dia menjelaskan, menurut Rambam, bahwa Mashiach harus berasal dari keluarga Daud dan secara khusus dari keturunan Raja Shlomo, yang menyatakan dia telah memilih Shlomo anakku untuk duduk di atas takhta kerajaan dari Hashem atas Israel. Aku akan mendirikan kerajaannya selamanya. Hanya melalui pemilihan Shlomo barulah rumah abadi Daud didirikan. Oleh karena itu, janji Daud kepada Bathsheba bahwa sungguh anakmu Shlomo akan memerintah setelah aku, meletakkan dasar untuk garis keturunan kerajaan yang kekal yang berpuncak pada Mashiach sebagai keturunan langsungnya. Ini menjelaskan mengapa Bathsheba hanya bisa memberkati Daud dengan kehidupan kekal setelah dia bersumpah untuk memahkotai Shlomo. Dari sini kita belajar tentang pengaruh Bathsheba pada garis keturunan mesianik dan kesadarannya yang tajam tentang pentingnya Mashiach yang akan diturunkan dari hubungan antara dia dan Raja Daud. Demikian juga, hari ini,
Kita, para wanita, adalah penggerak dalam menghasilkan tunas terakhir Daud.